Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Amin. Siapa yang sudah masuk? Mas Wilda, Sudah masuk? Sani. Didoakan semoga lekas sembuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam akidah Allah dengan tema Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Mengenal sifat Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafar yang berarti menutupi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Perhatikan nggih. Al-Ghafar artinya juga Maha Pengampun. Menutupi dosa hamba-hambanya. Berarti kalau sampai yang berbuat salah ditutupi oleh Allah karena Allah mempunyai sifat Al-Ghafar. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghafar juga berarti menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus menghapus dosa. Al-Ghafar apabila manusia mau meminta ampun, perhatikan, manusia akan ditutupi dosanya. Sama mau nggak minta ampun sama Allah? Mau. Apabila berbuat salah, lekas minta maaf atau minta ampun. Al-Quran menyebut kata ghafar sebanyak 5 kali, 3 kali berdiri sendiri, sebagaimana terungkap dalam Quran surat Nuh ayat 10 dan Quran surat Toha ayat 82, sedang 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya yaitu Al-Aziz. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas maghfirahnya. Maghfirah artinya apa? Pengampunan. Ada dalilnya dalam Quran surat An-Nur ayat 10 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun dan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Berarti kita minta ampun kepada Allah. Terus yang kedua, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebaikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Perhatikan, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat. Nah, apabila sampean minta ampun, berarti sampean harus bertaubat dengan cara mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan? Belajar dilakukan dari sedikit demi sedikit. Apabila salah, langsung minta maaf, minta ampun sama Allah dan berjanji tidak mengulangi. Anak-anak, dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perhatikan, sama nek berbuat salah, hatinya tenang apa khawatir? Khawatir. Gitu?
janu-janu. Nah, biasanya gitu kan? Nanti konangan, nanti ada yang tahu. Nah, biasanya kan gitu perasaannya orang yang berbuat dosa. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Apapun bentuk perbuatan dosa tersebut, siapa yang pernah merasakan hatinya tidak tenang karena berbuat salah? Ayo. Semua. Apabila sudah dalam hati sudah, aduh hati ini aku tidak tenang, berarti sama sudah membuat suatu kesalahan. Segera minta ampun kepada Allah. Kalau dosa diampuni, maka hati menjadi tenang dan pikiran menjadi terang. Ketika itulah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah juga menutupi kesalahan kita. Kesalahan kita ditutup oleh Allah. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah menutupi aib itu agar tidak diketahui yang lainnya. Bisa memberikan contoh? Contoh nih, sampean mengambil buah tetangga. Nah, tidak, yang punya tidak tahu, tetapi ada orang yang tahu. Allah menutupi dengan cara orang yang tahu tidak memberitahu yang punya buah. Nah, itu berarti dosa nih sampai yang ditutupi. Aibnya sama. Kan apabila orang yang melihat itu loh, Mbak Nisa mengambil buah, dibilang berarti aibnya sama, disebar-sebar. Tapi Allah mempunyai sifat al-ghafar yang artinya menutupi aib makhluknya. Jelas? Ada pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian. Contoh ya ini, yaitu menyontek. Aktivitas menyontek yang dia lakukan tidak pernah ketahuan hingga beberapa kali. Baru pada perbuatan yang kesekian kali ketahuan. Ketika ia melakukan kecurangan pertama, Allah masih menutupi rahasianya. Yang kedua kali pun Allah masih menutupi. Boleh jadi pada kesempatan itu Allah masih berikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya. Namun ketika ia melakukan yang ketiga kali, Allah membukakan rahasianya di hadapan buminya sehingga kecurangan terbongkar dan dia pun mendapatkan hukuman. Biasanya Allah memberikan kesempatan satu kali. Tidak apa? Istilahnya tidak, kecurangannya tidak diketahui. Yang kedua tidak diketahui lagi. Nah, yang ketiga kecurangannya diketahui. Biar apa? Orang itu biar bertobat, tidak mengulangi kesalahannya. Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan kita bagi kita untuk memperbaiki diri. Apabila sama berbuat kecurangan,
Nah, berarti kita harus bersyukur kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah menutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, memohon ampunan, dan menutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa. Adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongan Allah. Berarti kan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Oke. Karena Allah Maha Pengampun. Oke. Allah memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar dalam kehidupan kita, di antaranya dengan cara memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. 2. Menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. 3. Menghindari diri dari berprasangka buruk. 4. Tidak mencari-cari kesalahan. 5. Tidak membuka aib orang lain. 6. Tidak menggunjing, menfitnah atau menyakiti orang lain. Mengenal sifat al-afu yang tadi Al-Ghafar ya. Sekarang al-afu. Secara bahasa kata al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Sebagaimana nama Allah, maka al-afu berarti yang maha pemaaf. Ini Al-Ghafar tadi apa? Maha pengampun. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepada umatnya. Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Allah memaafkan begitu banyak kesalahan hamba-hambanya tanpa mereka meminta. Berarti sama apabila berbuat salah, perhatikan, Allah mempunyai sifat al-afu, berarti Allah memaafkan kesalahan kalian. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 60 yang artinya, demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Perhatikan, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun dengan syarat sampai mau minta ampun dan minta maaf. Okay. Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah yang tetap dan terus maha mulia. Dan inilah kemurahan Allah kepada hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat al-afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Dia
bahkan sebelum diminta. Allah memaafkan umatnya apabila umatnya juga mau memaafkan kesalahan orang lain, walaupun yang bersalah belum minta maaf. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Apabila kita melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan apabila orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut minta maaf, atau kita yang memberi maaf? Kita yang memberi maaf. Tidak banyak orang yang dapat memberi maaf. Nggih apa nggih? Kalian kadang diminta maafi, kadang nggak mau. Nggih. Padahal orang yang memberi maaf itu lebih mulia. Karena apa? Karena belum diminta maafi sudah memaafkan. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi. Gitu? Orang minta maaf nggak mau. Nggak sih salah dia kok, bukan saya. Biasanya ayo nggih dalam bahasa Jawa ya. Ayo. Sehingga ada rasa gengsi yang tinggi sehingga tidak mau memberi maaf sebelum orang yang bersalah meminta maaf. Padahal Allah Maha Pemberi maaf kepada orang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 149 yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Kuasa. Sekarang apabila ada teman salah minta maaf, dimaafkan atau sama tidak memaafkan? Dimaafkan. Allah saja Maha Pemaaf, masa sama diminta maaf tidak? Oke. Apabila ada teman yang minta maaf, maka dimaafkan. Memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah merupakan sifat mulia. Siapapun yang dapat membiasakan yang akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperoleh pahala yang besar dan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup, seperti sulit untuk belajar, sulit bergaul, perasaan takut dan sejenisnya. Lanjut. Perbedaan al-ghafar dan al-afuwu, perhatikan ke depan. Baik al-ghafar dan al-afuwu memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Namun al-afuwu memiliki arti lebih dalam daripada al-ghafar. Perhatikan ya. Al-ghafar Allah Maha Pemberi maghfirah. Maghfirah artinya apa? Pengampunan. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Oke, perhatikan al-ghafar artinya pengampun, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Perhatikan, adapun al-afu, Allah Maha Pemberi maaf. Dengan al-afu Allah menghapus
Jadi pemberian maaf lebih istimewa. Perhatikan, memberi maaf lebih istimewa. Nek teman kalian meminta maaf, sama langsung memberi maaf. Nah, kenapa? Karena memberi maaf lebih istimewa. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil seperti tidak banyak ibadah. Oke. Maka di pada masa akan mendapati Allah sebagai Maha Pengampun. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan dan disuruh mengakuinya. Berbeda jika kita melakukan dosa lalu bertobat dia ibadah, maka di pada masa kita memperoleh maaf. Maka Allah yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Setelah kita belajar Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur, dapat diambil hikmahnya seperti hikmah Al-Ghafar dan Al-Ghafur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia minta maaf. Dengan tanpa ada rasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan. Sama ada rasa gengsi? Ada, oke? Pasti ada rasa gengsi. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah, baik berbuat salah maupun tidak berbuat salah. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga apapun siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Barang siapa memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat, Allah pasti akan mengampuninya. Bisa diambil dalam pembelajaran kali ini, bisa diambil ringkasan antara Al-Ghafar dan Al-Ghafur, kedudukannya lebih tinggi. Kalau Al-Ghafar, Allah mengampuni, dosanya diampuni dan ditutupi. Tetapi kalau Al-Ghafur, Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Dalam pembelajaran ini, kalian apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Al-Ghafar dan Al-Ghafur, apakah bisa contohnya memberi maaf orang lain? Biasakan membaca istighfar. Biasakan apabila salah meminta maaf. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sama karo kancane, contohnya perhatikan deh, kadang kaki sampean jegal kan? Kadang sama mengakui dan tidak mengakui. Ya. Sama seharusnya apabila dalam hati kan, oh iya, aku sing jegal bisa. Biasakan langsung meminta maaf. Ya. Dari pembelajaran Asmaul Husna Al-Ghafar bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari.
Bisa diambil? Bisa nggih? Benar? Bisa diambil? Insya Allah. Sekiranya cukup ini dalam pembelajaran Asmaul-Husna Al-Ghafar dan Al-Ghafur, besok kita lanjut lagi. Ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Dicoba dari sedikit demi sedikit, tidak harus memaksakan diri. Yang jelas? Pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.